Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, Ibu Angelis, dan teman-teman sekalian. Pada video ini saya Setio Permadi dengan NIM 4112322072 dari program studi Teknik Informatika akan menjelaskan materi ruang vektor sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah aljabar linear. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan definisi ruang vektor, sifat-sifatnya, serta memberikan contoh soal agar teman-teman lebih memahami konsep ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai penjelasannya. Nah, di slide pertama ini ngebahas tentang definisi ruang vektor. Apa sih ruang vektor itu? Ruang vektor itu himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, harus memenuhi aksioma tertentu. Aksioma yang harus dipenuhi yaitu satu, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Dua, memiliki elemen nol, identitas perjumlahannya. Tiga, memiliki inverse penjumlahan. Empat, memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Lalu di slide selanjutnya ada sifat-sifat ruang vektor. Sifat-sifat ruang vektor itu pertama ada penjumlahan vektor, terus penjumlahan vektor terdiri dari satu komutatif, yaitu di mana U plus V sama dengan V plus U. Penjumlahan vektor tidak bergantung pada urutan. Kedua, asosiatif. Buka kurung U plus V tutup kurung plus W sama dengan U plus buka kurung V plus W tutup kurung. Pengembangan penjumlahan vektor tidak mempengaruhi hasil. Tiga, ada elemen identitas. Terdapat elemen identitas 0 elemen dari V sehingga U plus 0 sama dengan U. Elemen 0 adalah elemen yang tidak mengubah vektor dalam penjumlahan. 4 ada elemen inverse. Untuk setiap U elemen dari V terdapat min U elemen dari V. Sehingga U plus minus U buka kurung minus U tutup kurung sama dengan 0. Elemen inverse min U adalah elemen yang menghilangkan U dalam penjumlahan. Oke, di sifat-sifat vektor, ruang vektor selanjutnya ada perkalian skalar. Perkalian skalar terdiri dari satu distributif terhadap penjumlahan vektor. C buka kurung U plus V tutup kurung sama dengan CU plus CV. Skalar C didistribusikan ke penjumlahan vektor U dan V. Dua, distribusi terhadap penjumlahan skalar. Buka kurung C plus D tutup kurung U sama dengan CU plus TU. Penjumlahan skalar C plus D dapat didistribusikan terhadap vektor U. Tiga, asosiatif. C buka kurung DU tutup kurung sama dengan C sama dengan buka kurung C D tutup kurung U. Urutan perkalian skalar dengan vektor tidak mempengaruhi hasil. Empat, ada elemen identitas. Satu kali V sama dengan V. Bilangan satu adalah elemen identitas dalam perkalian skalar sehingga tidak mengubah vektor V. Oke, di slide ini ada contoh ruang vektor. Contoh ruang vektor itu yang pertama ada terdiri dari ruang vektor N atau ruang vektor dimensi. Ruang vektor Rn ini adalah himpunan semua vektor dalam dimensi n dengan elemen berupa bilangan real. Misalnya untuk n sama dengan 2, r pangkat 2. Oh ya, di ruang dimensi itu ada r pangkat 2 dan r pangkat 3. R2 berisi vektor seperti x dan y, di mana x, y elemen dari r. Itu untuk yang pangkat 3, r berisi vektor seperti x, y, z, di mana x, y, z elemen dari r. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar memenuhi aksioma ruang vektor. Contoh penjumlahannya ada satu buka kurung 1,2 tutup kurung tambah buka kurung 3 dan 4 tutup kurung sama dengan 4 dan 6. Contoh perkalian skalar ada 2 kali 1 buka kurung 1 dan 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 2, 4 tutup kurung. Lalu ada contoh ruang vektor selanjutnya, ruang vektor F. Ruang fungsi F terdiri dari semua fungsi kontinu pada interval tertentu, misalnya fungsi f x yang kontinu di interval AB. Operasi penjumlahan dua fungsi f dan g didefinisikan sebagai
buka kurung F plus G, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan X, buka kurung X, tambah G, X. Perkalian skalar C ya, kali F didefinisikan sebagai CF, C kali F, buka kurung, tutup kurung, dibuka kurung X, tutup kurung sama dengan C kali F, X. Gitu intinya ruang fungsi ini memenuhi semua aksioma ruang vektor. Lalu contoh ruang vektor selanjutnya ada ruang matriks. Nah, ruang matriks M kali N adalah himpunan semua matriks berukuran M kali N dengan elemen berupa bilangan real atau kompleks. Misalnya jika M sama dengan 2, N sama dengan 3, maka elemen dari M 2 kali 3 dalam matriks seperti A, B, C, D, E, F. Dengan A, B, C, D, E, F, elemen dari R. Operasi penjumlahan matriksnya ada A, B, C, D, E, F plus I, H, I, C, K, L. Nah, ini kalau di penjumlahan tinggal kita tambah-tambahkan aja. A tambah G, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E tambah K, F tambah L. Nanti hasilnya sekian. Lalu ada perkalian skala. Perkalian skala ini kita tinggal kali-kali aja. C kali A, C kali B, C kali C, C kali D, C kali E, C kali F. Ruang matriks ini juga memenuhi semua aksioma ruang vektor. Jadi vektor ruang vektor tadi ada tiga. Ada ruang vektor dimensi, ruang vektor fungsi, dan ruang matriks. Nah, contoh soal ruang vektor. Nah, kita bikin di ruang vektor dimensi yang R2. Ruang R2 adalah himpunan semua vektor dengan dua komponen, biasanya berupa koordinat X dan Y. Contoh soalnya ada dua vektor U sama dengan 1, 2, dan V sama dengan 3, min 1. Nah, kita jumlahkan hitung U plus V dan hitung 2 kali U. Misal penjelasannya, ada penjumlahan vektor, ditambahkan komponen-komponennya yang saya bilang tadi, 1 tambah 3, 2 tambah min 1, 2 tambah min 1. Hasilnya sama dengan kurung 4 dan 1. Nah, di perkalian skalar di ruang dimensi 2 ini ada 2 kali U. U-nya tadi berapa? U-nya 1 dan 2. Jadi 2 kali 1, 2 kali 2, hasilnya 2 dan 4. Oke, kita ini ke contoh soal selanjutnya yang R3 ya. Ruang dimensi 3. Ruang dimensi 3 adalah himpunan semua vektor dengan 3 komponen. Misalnya X, Y, dan Z. Soalnya ada A 2 min 3 5 dan B ada min 1 4 2. Pertama kita jumlahkan, yang satu kita kalikan. Nah, yang untuk kalian ini kita min 3 kali B. Oke, penjumlahan dulu. A tambah B tinggal kita 2 tambah min 1 sudah benar. Min 3 tambah 4 sudah benar. 5 tambah 2 sudah benar. Kita jumlahkan 2 tambah min 1 adalah 1. Min 3 tambah 4 hasilnya 1. 5 tambah 2 hasilnya 7. Lalu ada perubahan skalar min 3 kali B. Min 3 kali min 1 sudah benar ya. Min 3 kali 4 sudah benar. Min 3 kali 2 juga sudah benar. Hasilnya min 3 kali min 1 3, min kali min plus ya. Terus ada min 3 kali 4 hasilnya min 12, min 3 kali 2 sama min 6. Jadi min 3 kali matriks 2 hasilnya 3, min 12, min 6. Oh, matriks, sorry. Dimensi 3. Lalu ada contoh soal di ruang fungsi atau RF. Ruang RF adalah himpunan semua fungsi kontinu di suatu interval dengan operasi penjumlahan fungsi dan perkalian fungsi dengan skalar. Contoh soalnya ada diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dan gx sama dengan 3x min 4. Hitung f plus g mana x, hitung 2 kali fx. Penjelasan tangannya ada penjumlahan fungsi ditambahkan nilai fx dan gx. F plus g x. Nah, x pangkat 2 ditambah 1 plus 3x min 4. Sama dengan hasilnya x pangkat 2 ditambah 3x min 3. Lalu perkalian skalarnya kalikan nilai fungsi fx dengan skalar. 2 kali f sama dengan 2 kali x pangkat 2 plus 1 sama dengan hasilnya 2x plus 2 plus 2. Ini dari sini ya fx-nya.
Lalu ada contoh soal ruang matriks. Ruang M, ruang matriks adalah himpunan dari semua matriks berukuran M kali N kali N untuk operasi penyusunan matriks dan perkiraan matriks dengan skalar. Soal diberikan matriks A sama dengan dapat matriks 1, 2, 3, 4, B, 5, 6, 7, 8. Hitunglah A plus B dan hitung 3 kali A. Penyuluhan matriks. Tambahkan elemen-elemen yang bersesuaian. A tambah B, 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 8. Semua sudah sesuai hasilnya 6, 8, 10, 12. Lalu berkaitan skala. Kalikan setiap elemen dalam matriks dengan skala. Ada, ini kan misalnya 3 kali A, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Sudah sesuai ya. Hasilnya 3, 6, 9, 12. Oke, di slide selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matriks ruang vektor ini kan kehidupan dalam sehari-hari ada vektor gaya dalam fisika. Dalam fisika, gaya sering direpresentasikan sebagai vektor yang memiliki arah dan besar. Misalnya, gaya angin yang bekerja dengan sebuah benda pada benda, gaya tarik dari sebuah pada tarik suatu objek. Jumlah gaya digunakan untuk menentukan resultan gaya yang mempengaruhi gerak benda. Dua vektor posisi dalam navigasi. Dalam navigasi, posisi suatu objek seperti kapal, pesawat, atau kendaraan digambarkan sebagai sebuah vektor posisi dalam ruang 2D atau 3D. Contoh lokasi pesawat yang berubah akibat kendaraan penjualan vektor posisi membantu menghitung lokasi akhir dan dari perjalanan. Ya, pixel dalam gambar digital. Dalam grafik komputer, setiap pixel dalam gambar memiliki nilai warna yang dapat dianggap sebagai sebuah vektor. Contoh warna pada komputer yang dihasilkan oleh kombinasi intensitas warna merah, hijau, dan biru. Operasi pada vektor, vektor warna digunakan untuk mengirit gambar seperti meningkatkan kecerahan atau menggabungkan warna. Nah, kesimpulannya, ruang vektor adalah konsep fundamental dalam matematika yang melibatkan himpunan vektor dengan operasi penjumlahan dan pencarian skalar. Memahami sifat-sifat ruang vektor mempermudah analisis dan pemetaan masalah, terutama dalam bidang seperti fisika, komputer, dan teknik. Contoh aplikasi sehari-hari seperti vektor gaya, navigasi, dan gambar komputer menunjukkan bahwa ruang vektor tidak hanya relevan secara teori, tapi juga memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ini terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya menyadari bahwa penyampaian materi ini mungkin masih memiliki kekurangan dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih.